nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita siang hari ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah Jumat. Tidak lain dan tidak bukan masih bisanya kita berkumpul pada siang hari ini dikarenakan Allah masih menurunkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita masih mau taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lainnya. Juga kepada guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita yang telah mendahului kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, melapangkan alam kuburnya dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah Allah janjikan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang cenderung untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi yang lain, manusia memiliki sifat yang sangat tunggal, berbeda dengan malaikat, berbeda dengan bangsa jin atau bahkan iblis. Kalau malaikat mereka memiliki ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia baru memiliki kecenderungan untuk taat saja. Artinya, kecenderungan manusia untuk taat pada Allah akan mendapatkan gangguan dari setan atau iblis yang telah bersumpah pada Allah untuk mengganggu manusia. Allah meriwayatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan ke-17, bagaimana ketika iblis telah dilaknat, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tidak mau bersujud kepada Adam, maka iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fabima laghaitani la'udanna lahum siratal mustaqim." Ya Tuhanku, dikarenakan Engkau telah memvonis aku, Engkau telah menghukumi aku, Engkau telah menstempel aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku akan menghalangi mereka dari jalan-jalan-Mu yang lurus. Siapa mereka di sini? Adam beserta istrinya, beserta anak keturunannya. Jadi iblis telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah menganggap aku ini makhluk yang hina, terkutuk, makhluk yang paling jahat, maka aku akan mengganggu Adam beserta istrinya, beserta anak keturunannya dari ketaatan kepadamu ya Allah. Begitu maksudnya. Thumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati mereka, yaitu Adam, istrinya beserta anak keturunannya, kebanyakan dari mereka bersyukur kepadamu. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan thumma la'tiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim? Apa yang dimaksud dengan iblis akan mendatangi kita, mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, kanan dan kiri? Sebagian ulama mengatakan ketika iblis mengganggu manusia dari arah depan, iblis akan membisikkan rasa cemas ke dalam hati kita tentang masa depan.
Iblis akan menakut-nakuti manusia bahwa hari esok adalah hari yang suram, hari yang tidak pernah mendatangkan harapan. Tahun 2024 akan segera berlalu, tahun 2025 akan segera datang. Kita hidup sudah sangat hancur di tahun 2024, maka tahun 2025 akan mendatangkan kehidupan yang tidak lebih baik dari tahun ini. Itu bagian dari iblis ketika menakut-nakuti manusia dari arah depan. Maka segala sesuatu yang ada di depan, masa depan anak kita, masa depan istri kita, masa depan diri kita, kontrakan kita, cicilan mobil dan motor kita, akan membuat kita semakin resah dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis mendatangi manusia dari arah belakang. Apa maksudnya? Kita akan terjebak dari dosa-dosa dan kesalahan di masa lalu, sehingga kita tidak bisa move on. Kita terjebak untuk tidak mau berbuat baik dan taat kepada Allah, dikarenakan kita merasa dosa kita ini sangat banyak. Kita tidak mau bertanya kepada tetangga-tetangga kita atau sahabat-sahabat kita, karena kita merasa banyak kesalahan kepada mereka. Inilah bagaimana iblis mendatangi manusia dari depan dari belakang. Iblis mencemaskan kita dari indahnya masa depan, menggambarkan masa depan sebagai sesuatu yang suram, dan iblis membisiki ke dalam hati kita bahwa masa lalu yang ada di belakang adalah masa-masa yang Allah tidak akan memberi ampunan kepada kita. Lantas bagaimana iblis mengganggu manusia dari kanan dan kiri? Summa latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis mengganggu dari kanan dan kiri. Dari kanan maksudnya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan akan nampak sebagai sesuatu yang jelek. Ketaatan kepada Allah menjadi tidak lagi sebagai sesuatu yang menarik. Alam akhirat, janji Allah di masa depan tentang surga tidak lagi membuat menarik bagi kita. Sementara dari kiri segala kemaksiatan, segala keburukan ditampakkan oleh iblis sebagai sesuatu yang indah, sehingga kita cenderung untuk bermaksiat kepada Allah alih-alih kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana iblis secara sporadis, secara propaganda menghajar manusia dari depan, belakang, kanan dan kiri. Namun iblis tidak bisa mengganggu manusia dari satu arah, yaitu arah atas. Mengapa iblis tidak bisa mengganggu manusia dari arah atas? Sebagian ulama kembali menceritakan bahwa arah atas adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi dari arah atas kita adalah hak Allah, milik Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la ta'natu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang jahat, wahai hamba-hambaku yang hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan, la ta'natu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagaimana luar biasanya Allah memberikan rahmat kepada manusia, memberikan ampunan sebagai salah satu dari bentuk rahmat Allah kepada manusia, bahwa tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun dosa manusia, kecuali dosa syirik yang terbawa mati, yaitu syirik yang tidak sempat kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat. Inna Allah azza wa jalla mi'ata rahmat. Allah azza wa jalla memiliki 100 rahmat. Wa anzala minha rahmatan wahidah. Dan Allah menurunkan satu rahmatnya dari 100 rahmat yang Allah miliki, bainal insi wal jinni wal hawam wal bahaim. Dari satu rahmat yang Allah telah turunkan kepada manusia, Allah memberikan kepada manusia, kepada bangsa jin, kepada serangga-serangga, bahkan kepada hewan ternak dari satu rahmat yang telah Allah berikan. Bayangkan, dari mulai alam semesta ini Allah ciptakan sampai dengan nanti hari kiamat,
Allah baru menurunkan satu rahmatnya saja, yang dengan satu rahmat itu manusia saling mengasihi, bangsa jin saling mengasihi, serangga saling mengasihi, hewan-hewan ternak saling mengasihi, bahkan kata Rasulullah, hewan-hewan buas pun saling mengasihi dari satu rahmat yang baru Allah turunkan ini. Bayangkan hari ini ada berapa miliar manusia? Kalau tidak salah ada 7,5 miliar manusia yang hidup saat ini. Belum lagi pada zaman Nabi Adam dan hari kemarin yang telah meninggal. Belum lagi berapa jumlah serangga, ada berapa triliun serangga di alam dunia. Ada berapa miliar hewan ternak, ada berapa miliar semut yang ada di alam dunia ini. Baru satu rahmat yang Allah berikan, maka cukup bagi makhluk yang Allah ciptakan untuk senantiasa berkasih sayang. Wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha yaumal qiyamah. Kemudian Allah menunda 99 rahmat sisanya bagi hamba-hambanya untuk hari kiamat nanti. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan firman dan hadis Rasulullah SAW bahwa Allah menurunkan rahmatnya kepada makhluk yang Allah ciptakan, kepada jin, kepada manusia dan kepada yang lainnya, kepada manusia yang beriman, kepada manusia yang musyrik, kepada manusia yang Islam, kepada manusia yang kafir, kepada manusia yang baik, bahkan kepada manusia yang jahat. Allah berikan rahmat. Lantas muncul pertanyaan, apakah kita telah mensyukuri dan bisa mengolah rahmat yang Allah berikan kepada kita tersebut? Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi innahu huwal ghafurur rahim. Pada khutbah pertama tadi khatib bertanya, terutama pada diri khatib pribadi, apakah kita sudah bisa mensyukuri rahmat yang Allah berikan kepada kita? Ataukah apakah kita ini masuk ke dalam bagian makhluk yang bisa mengolah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian muncul pertanyaan lanjutan, apa yang dimaksud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jemaah kaum muslimin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Raghib Asfahani di dalam Mufradat fil Gharibil Quran mensyaratkan bahwa yang dimaksud dengan rahmat Allah, apabila kita menganggap rahmat Allah itu betul-betul ada dan sampai kepada kita, maka kita wajib memiliki ciri. Yang pertama al-ihsan, yaitu kebaikan. Yang kedua al-lana atau al-layyin, yang berarti kelemah lembutan. Jadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa cenderung untuk melaksanakan kebaikan dan mengamalkannya. Dia memiliki kelembutan di dalam hati. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 50. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita menganggap diri kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa dan terus-menerus berbuat kebaikan, dan kita akan senantiasa terus-menerus memiliki hati yang lembut. Sebagaimana yang Allah ceritakan kepada Rasulullah SAW, "Fa bima rahmatan minallahi linta lahum." Hei Muhammad, kalau bukan karena rahmat yang aku berikan kepadamu, maka kamu Muhammad tidak akan bisa berbuat lembut kepada sesama. Jadi Rasulullah yang begitu digambarkan sebagai orang yang penyayang dan penuh kelembutan. Kelembutan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah bentuk rahmat yang telah Allah berikan. Dan jamaah yang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita salah dalam mengolah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah harta yang kita miliki adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita tidak bisa mengolahnya sehingga harta yang kita miliki menjadi laknat bagi kita. Harta yang mendatangkan kebaikan, harta yang digunakan di jalan Allah, harta yang digunakan untuk menolong sesama, itu adalah rahmat. Sementara harta yang kita gunakan untuk bermaksiat di jalan Allah, maka kita sendiri yang merubahnya menjadi laknat. Apakah kesehatan yang kita miliki merupakan rahmat dari Allah? Apakah jasad kita yang sempurna ini merupakan rahmat dari Allah? Kalau kita menggunakan jasad kita untuk taat kepada Allah, itu adalah rahmat. Tapi kalau kita datangkan, langkahkan kaki kita ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat berkumpulnya khamr, ke tempat-tempat berkumpulnya wanita-wanita yang tidak baik, maka kita merubah jasad kita menjadi laknat.
Begitupun makanan yang kita miliki di rumah, di meja, bahkan di dalam kulkas. Apakah kita telah betul-betul menjadikan makanan yang kita miliki sebagai remeh? Atau jangan karena kita banyak makan, kita menjadi sakit, berbagai macam penyakit datang pada kita, sehingga kita susah untuk beribadah. Bahkan makanan yang kita miliki pun seringkali kita mengubahnya menjadi laknat bagi diri kita. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bolehlah hati bertangis. Ada seorang ayah yang memiliki 3 orang anak laki-laki. Masing-masing dari anak tersebut dia berikan 1 karung beras. Anak yang pertama bisa mengolahnya menjadi nasi atau bahkan bubur, maka diberi makanlah keluarga beserta dirinya sehingga mereka bisa makan. Anak yang kedua menjadikan beras yang 1 karung itu sebagai tepung, dijadikanlah kue-kue sebagai bahan makanan, diberikan pula kepada anak dan istrinya termasuk dirinya sehingga mereka bisa makan. Tapi anak yang ketiga tidak memiliki kemampuan untuk mengolah 1 karung beras yang diberikan oleh bapaknya. Bahkan beras tersebut disimpan di gudang, berkutu, hapus, dan menjadi tidak bisa dimakan. 1 karung beras yang harusnya bisa menghidupi diri dia dan keluarga, malah dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari beras itu. Itulah gambaran diri kita. Apakah benar kita sudah merawat rahmat yang Allah berikan pada kita? Jamaah kaum muslimin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih belum terlambat bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di kedua tangan kita, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, harta kita, kesehatan kita, umur kita, bahkan segala sesuatu yang melekat dari diri kita, untuk kita jadikan sebagai bahan bakar untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilham agar kita mau mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita mau melaksanakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Allah senantiasa memberikan masa depan yang cerah pada kita, dan Allah senantiasa terbuka apabila kita mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.